Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat statistika? Hari ini topik ke-6 kita. Kali ini adalah penugasan individu, di mana Bu Intan ingin membuat sebuah penilaian untuk kalian. Sebelum kita akan melaksanakan ujian tengah semester, Bu Intan akan memberikan penugasan kepada kalian, akan dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini, yaitu tugas individu kalian adalah mencari jurnal penelitian terkait analisis korelasi dengan syarat 5 tahun terakhir dalam bentuk PDF, kemudian pahami, pelajari bagian analisisnya. Jadi kalian hanya mencari jurnal penelitian terkait korelasi 5 tahun terakhir, ya, harus update 5 tahun terakhir dalam bentuk PDF. Nah, tolong nanti di rumah saat kalian sudah menentukan apa jurnal yang akan kalian pilih, nah, pelajari dan pahami bagian analisisnya. Oke, bisa dipahami ya. Bu Intan akan contohkan seperti ini. Bu Intan akan contohkan jurnal penelitian yang ada, yang dituliskan oleh Widayanti Ratnasafitri. Ini analisis korelasi, berjudul analisis korelasi person dalam menentukan hubungan antara kejadian demam berdarah dengue dengan kepadatan penduduk di kota Surabaya pada tahun 2012 sampai 2014. The person correlation analysis to determine the relationship between city population density with incident dengue fever of Surabaya in the year 2012 until 2014, gitu ya. Jadi nanti setelah kalian menemukan jurnal penelitian ini, kalian perhatikan abstraknya juga, kalian perhatikan dulu membahas apa sih. Nah, ternyata dalam pendahuluan abstrak di sini diketahui bahwa Bu Intan bacakan sedikit mengenai jumlah penderita yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, membuat kejadian penyakit DBD sulit dikendalikan atau uncontrolled. Nah, keberadaan faktor nyamuk yang tidak terkontrol serta jumlah penduduk yang kian bertambah menjadi salah satu masalah kesehatan dalam pemberantasan penyakit menular DBD. Nah, oke, di sini juga disebutkan data sebesar 1091 jiwa untuk penderita tahun 2013 2207 dan pada tahun 2014 sebesar 816. Di sini juga disebutkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti sanitasi, tempat penampungan air, dan sanitasi pekarangan rumah. Pemberantasan faktor nyamuk Aedes aegypti dapat dilakukan dengan melakukan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat hubungan antara kepadatan jumlah penduduk dengan jumlah penderita DBD di kota Surabaya selama tahun 2012 sampai dengan 2014. Nah, oke, selebihnya kalian sudah tahu ya, intinya adalah dia meneliti tentang itu. Kalian harus pahami dan pelajari metode, ya. Bu Intan biru di sini di blog oleh Bu Intan tentang metode. Desain penelitian adalah analisis statistik kuantitatif deskriptif. Ya, Bu Intan ulangi, penelitian adalah analisis statistik kuantitatif deskriptif dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya menggunakan uji statistik Pearson correlation product moment. Nah, kalian harus pahami ini. Jadi kalian cari metodenya dan analisisnya bagaimana sih. Nah, ini kan berhubungan langsung dengan korelasi. Nah, hasilnya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama bulan Mei 2016, disimpulkan bahwa kepadatan penduduk mempengaruhi angka kejadian DBD setiap tahunnya. Jadi, nanti yang kalian perhatikan adalah mulai metode sampai dengan hasil. Ya.
Jadi hasilnya kejadian DBD di Kota Surabaya selama tahun 2012 hingga 2014 itu angka variannya sebesar 14 sampai dengan 18%. Nah, itu abstrak. Nah, setelah itu kalian juga perhatikan nanti saat kalian sudah menemukan jurnal penelitiannya, kalian perhatikan metode penelitian dan juga analisisnya. Nah, bahan dan metode statistik. Analisis korelasi adalah semacam ini, ya. Nah, saat kalian sudah mengetahui variabelnya dia apa, kemudian persiapan data langkah operasionalnya bagaimana, kemudian menggunakan korelasi person itu bagaimana, rumusannya, menentukan hipotesisnya, dan juga menentukan tingkat signifikannya dalam menguji korelasi serta uji statistik yang digunakan. Kalau sudah metode penelitian telah kalian pahami, baru setelah itu hasil penelitian. Hasilnya pengujian asumsi. Nah, ini ya, kalian lihat di sini. Dan kemudian interpretasi hasil uji korelasi, terus korelasi, signifikansi. Sudah. Jadi kalian perhatikan betul dan pahami betul bagaimana korelasi dan analisis data yang kalian ambil dalam jurnal ya berupa korelasi itu, sehingga kalian dapat memahami, bisa apabila ada soal, apabila dihadapkan pada jurnal penelitian, kalian tahu betul apa yang kalian harus lakukan, gitu ya. Nah, jadi yang dikirim ke Bu Intan adalah jurnal penelitiannya korelasi, ya, jurnal penelitian korelasi 5 tahun terakhir. Ya, kembali kepada PowerPoint yang sudah Bu Intan siapkan buat kalian. Jadi carilah jurnal penelitian terkait analisis korelasi 5 tahun terakhir dalam bentuk PDF. Dah, itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Tolong dikerjakan. Bu Intan beri waktu sampai pukul 12 hari ini, deadline pukul 12, karena menurut Bu Intan cukup mudah, sehingga waktu yang Bu Intan berikan sampai dengan pukul 12. Silahkan mengerjakan, tolong dipelajari dan pahami. Hari ini perkuliahan kita by e-learning. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam sehat, tetap semangat belajar. Bu Intan tutup perkuliahan hari ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.